Sudah luber torennya. Saya pikir tadi hujan, saya cepet-cepet ngemasi alat. Ya, karena manual. Ya, cepat sekali nih teman-teman. Tandon sebesar itu 2 biji lagi. Saya pikir hujan. Alhamdulillahirrahmanirrahim berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, saya baru saja menyelesaikan pekerjaan ini. Shimizu 260 yang dijadikan engkel seperti ini, di plug atau dop di bagian pipa dorongnya. Ini sudah dikerjakan oleh tukang sebelumnya sampai dipasang stop kran pun. Setelah 5 menit itu mengalirnya kecil, terus tidak mampu naik ke toren. Saya juga salah analisa, jadi bukan salah analisa, jadi dugaan saya waktu start pertama itu airnya tinggi. Jadi ini dalam sumurnya total 16 meteran ya, tidak saya ukur, hanya tahu dari pipanya sewaktu saya angkat tadi. Tetapi permukaan airnya itu 2 meter. Oke lah, saya asumsikan bahwa setelah dihisap 5 menit air itu turun lebih dari 7 atau 8 meter lah kalau pompa dibuat engkel ini. Tetapi setelah saya ukur ternyata sumbernya itu besar ya, stabil ya, turun menjadi 3 meter. Ini saya masukkan lagi benang ukuran saya. Ini sudah jalan 15 menit lah. Ini adalah permukaan air. Saya tidak perlu tahu dalamnya. Ternyata setelah jalan berapa lama ini stabil di 3 meter. Saya asumsikan tadi itu turun, jadi tidak mampu menghisap. Ternyata tidak. Akhirnya saya bongkar pipanya, takutnya ada yang bocor. Setelah saya bongkar, pipanya itu sekitar 16 meter, kemudian saringannya seperti ini teman-teman. Bagus nih, seperti ini, cuman ini kebalik. Nah, ini tusuknya. Nah, ini harusnya menghadap ke bawah. Tidak terlalu banyak kotoran di saringannya ini. Saya pasang lagi teman-teman. Ya normal lagi 5 menit kemudian ngeslong dan harus dicekik. Jadi tadi kalau posisi seperti 2 ini itu posisi separuh ya teman-teman. Oke lah, mungkin permukaannya turun. Jadi setelah saya pasang lagi ini masih tidak normal teman-teman. 5 menit kemudian langsung kecil alirannya, tidak mampu naik ke toren. Ketahuannya apa? Ketahuannya ketika saya buka pancingan teman-teman. Iya, itulah penyakit yang sudah sering saya sampaikan. Ketika tusen bermasalah atau nutupnya lambat ya, tidak segera nutup, akan membuat ruang pompa ini tidak penuh dengan air ya. Pompa itu di impellernya harus penuh dengan air ya, untuk energi geraknya, untuk pemutarnya gayungnya ya air itu sendiri. Jadi ketika ini berkurang suaranya tadi yang ngorok ya, ternyata karena dihisap ini tidak ada lagi airnya, kembali turun ke bawah. Dan itu pun hanya berhenti sampai di 2 meter nanti kosongnya teman-teman. Kalau model mengambang itu ya di permukaan itu saja, di bawahnya penuh masih teman-teman. Itu salah satu tanda kalau tusen klep ngambang itu. Jadi dia kosongnya itu, pipa kosongnya teman-teman, itu hanya sampai di permukaan air. Jadi kalau sebelum membongkar bisa ditandai. Katakanlah ini teman-teman pakai benang ukuran tadi, tahu permukaannya. Begitu diangkat nanti pasti yang kosong hanya di atas permukaan airnya. Itu yang selama ini saya alami, berarti itu adalah tusen yang ngambang. Bawahnya ternyata rapat teman-teman. Itu salah satu yang saya alami, mudah-mudahan itu bermanfaat. Salah satu cirinya seperti itu. Jadi kalau diangkat bawahnya pasti
penuh, tetapi yang bagian atasnya sampai permukaan itu kosong. Nah, ini pirnya tadi sudah saya ambil, tapi saya tidak mau spekulasi teman-teman. Udah, pipa juga malah saya potong satu batang 1 meter, berarti 5 meter, satu batangnya kan 4 meter. Nah, itu tadi pelanggannya juga bertanya, Pak, itu diambil pipanya tidak berkurang lah sumbernya. Logika saja mas ya, pompa ini hanya mampu menghisap 8 meter, walaupun pipanya sampai 16 meter ya tidak mampu kalau airnya tetap turun. Dan ternyata airnya itu sangat besar, sumbernya besar, alhamdulillah. Hanya di 3 meter waktu dihisap. Jadi sebenarnya bikin 4 meter aja sudah cukup pipa hisap itu. Ya karena asal tercelup air gitu aja kan teman-teman, logikanya. Jadi akhirnya saya ganti pakai inilah Tusen yang sudah saya buktikan berulang kali. Tusen ampuh ini anti mancing. Ini bekas ya, tadi saya bawa yang baru sudah saya pasang. Dan ternyata tidak perlu pakai stop kran teman-teman, sudah langsung los itu seperti ini sudah gerojok full ya, karena cuma menghisap 3 meter ya teman-teman. Sangat dangkal, mampu kalau dibuat engkel seperti ini. Jadi hari ini saya juga dapat pengalaman baru, jadi harus lebih teliti lagi. Tadi sampai saya bongkari teman-teman, ini impeller ini takutnya ada sumbatan, bersih impellernya. Ternyata selama proses menghisap itu teman-teman, ini buka ya, salah satunya karena ini tercelup hampir, kalau 16 meter dikurangi 3 meter, tercelup 16 meter kurang 3, tercelup 13 meter, atau dikurangi ini 1 meter, tercelup 12 meter. Dan itu membuat ini tidak berdaya kalau ada pirnya teman, habis itu dia tidak mau menutup lagi. Saya mau menjelaskan ya kenapa bisa seperti itu. Jadi yang saya sebut mengambang itu seperti ini, bukan klep bocor ya, ini rapat teman-teman. Coba ya saya tiup. Sangat rapat ya. Tapi kenapa bermasalah? Ya itulah, saya bilang ada pirnya itu. Nanti kita bahas suatu saat, saya juga masih mencari apa rumusannya, kenapa bisa seperti itu. Tapi intinya perbaikannya pakai inilah, sudah langsung selesai. Jadi ini saya kurangi 1 batang, seharusnya malah 2 batang pun tidak masalah, karena airnya hanya 3 meter dari tanah, permukaan air 3 meter. Jadi itu mungkin yang perlu dipahami lagi sekali lagi teman-teman. Yang dihitung itu bukan dalamnya sumur, tetapi kedalaman permukaan. Kalau saya sebutnya tinggi permukaan air. Jadi dari 0 bibir ini sampai air yang plung tadi. Itulah gunanya ini teman-teman, benang ukuran. Tidak bisa dibohongi. Ternyata airnya stabil, sumbernya besar. Dari 2 meter turun menjadi 3 meter itu sudah sangat normal ya. Bisa saya ulangi lagi teman-teman. Ini dibuatkan simpul di sini. Ya, jadi tahu teman-teman. Plung. Nggak usah ditengok itu, nggak perlu teman-teman. Nggak perlu bawa lampu senter, sudah cukup. Jadi ini sudah membuktikan bahwa 1 meter. 2 meter perkiraan aja teman-teman ya. Tiga meter kedalaman permukaan air atau tinggi permukaan air, saya nyebutnya begitu, tinggi permukaan air. Jadi dari bibir sumur ini sampai ketemu mata airnya, sumbernya, permukaan air. Alhamdulillah saya dapat ilmu baru juga hari ini, tambahan pengalaman ya. Jadi harus lebih teliti dalam mengerjakan suatu masalah. Saat tadi saya lemil ulang ini teman-teman ya, karena 5 menit itu kok enak, setelah itu harus dicekik. Setelah dicekik masih gagal. Dan ini sudah berjalan berarti sekarang setengah jam teman-teman. Masih di jarum 2 ini, saya nggak tahu berapa itu
ukuran pastinya yang penting itu seperti itu, jadi stabil ya, nggak perlu dicekik. Jadi ukuran 2 seperti itu harus nutup separuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Sharing dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.